PBSI buka suara soal kondisi tubuh Rehan Naufal Kusarjanto yang dianggap kelebihan berat badan menyusul foto perut buncitnya ketika berlaga di China Open 2023. Dalam foto yang beredar, Rehan sedang mengelap keringat dengan jersey-nya ketika sedang diwawancarai bersama pasangannya, Lisa Ayu Kusumawati. Karena jersey-nya terangkat itu, bagian perut Rehan menjadi terlihat jelas. Banyak yang menilai perut Rehan tidak atletis, bahkan tidak ideal untuk seorang atlet yang ingin mencapai level top dunia. Kondisi fisik Rehan Naufal Kusarjanto ini dikritisi oleh jurnalis olahraga, Ainur Rohman, dan menjadi ramai dikomentari oleh warganet yang juga turut mengkritik sang atlet dan juga federasi. Menanggapi hal itu, Dr. Gizi Pelatnas PBSI Dr. Paulina Toding SP, GK mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan kembali setelah Rehan kembali ke Pelatnas Cipayung. Paulina mengatakan, sebelum berangkat untuk mengikuti China Open, Rehan telah mengikuti serangkaian prosedur, termasuk melakukan penimbangan berat badan. Rehan juga melakukan penimbangan untuk mengetahui indeks massa lemak dan otot tubuhnya. Hasilnya kala itu masih normal, meskipun diakuinya memang mepet ke batas atas. Saat Rehan mau berangkat ke turnamen China Open, indeks massa lemak di tubuhnya saat kami ukur hasilnya memang normal, walaupun mepet ke batas atas, ucap Paulina dalam siaran resmi PBSI, seperti dikutip dari Bola Sport. Dalam turnamen China Open 2023 Super 1000 itu, Rehan, Lisa langsung tumbang di babak pertama. Namun saat ini pasangan ganda campuran andalan Indonesia itu kembali tampil di Hong Kong Open dan mencapai 16 besar. Nantinya, Paulina akan mengecek kondisi Rehan setelah kembali ke pelatnas. Pihaknya akan terus memantau kondisi fisik dari sang atlet. Untuk Rehan, pada saat kembali ke pelatnas, tentu dia akan kembali kami cek berapa berat badannya, termasuk massa lemak dan otot tubuhnya. Rehan selanjutnya akan mendapat menu khusus serta kami pantau perkembangannya agar berat badan dan massa lemaknya kembali berada di kisaran normal, ucap Paulina. Dikatakan Paulina, tipe badan seseorang berbeda-beda. Sehingga memang butuh effort yang lebih untuk membentuk tubuh yang sesuai untuk seorang atlet. Harus diakui, tipe badan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bawaannya sudah kurus dan atletis, namun ada pula yang berisi, sehingga perlu effort lebih untuk membentuk tubuh yang sesuai untuk seorang atlet, kata Dr. Gizi Pelatnas PBSI itu. Ia menambahkan, secara umum indeks massa otot dan lemak atlet-atlet di pelatnas, hasilnya baik. Pun demikian untuk massa lemak. Untuk diketahui, standar indeks massa lemak tubuh untuk atlet putra Oktober 18 tahun dan 18-26 tahun, putri. Ini merupakan standar massa lemak di dalam tubuh. Jika kurang dari angka itu, biasanya akan ada perlakuan khusus, seperti menu tambahan dengan minum susu bagi atlet. Nutrisi dan gizi semua atlet di pelatnas hari-harinya semua dikontrol. Sudah pasti dengan berdasarkan hasil timbangan yang mencakup komposisi tubuh, aku Paulina. Dari situ kami tahu asupan apa yang harus ditambah atau dikurangi untuk atlet tersebut. Misalnya asupan dengan penambahan susu dengan tinggi kalori atau dengan defisit kalori, tutur Paulina. Namun meski dalam angka normal, pihaknya tetap mendiskusikan dengan atlet yang bersangkutan apakah sudah cukup nyaman dengan komposisi tubuh tersebut. Hal ini cukup penting lantaran berpengaruh pada kelincahan, endurance serta power dari sang atlet ketika bertanding nantinya. Paulina sendiri terus mengedukasi dan meminta kesadaran atlet, terutama saat mengikuti turnamen di luar negeri untuk memperhatikan soal gizi dan nutrisinya, serta dalam memilih makanan yang baik. Kendala atlet saat bertanding di luar negeri adalah soal asupan makan banyak. Namun, tidak diimbangi dengan latihan yang berat seperti yang mereka dapatkan sehari-hari di pelatnas. Akibatnya, seringkali sepulang dari pertandingan di luar negeri, berat badan atlet cenderung naik, ujar Paulina. Sementara untuk menu harian atlet di pelatnas, menurutnya sampai saat ini telah diatur secara ketat. Dari bagian dapur, jauh-jauh hari sudah berbagi informasi tentang beberapa menu yang akan disajikan, kata Paulina. Kami cek dulu. Komposisinya harus lengkap mulai dari karbohidrat paling banyak yaitu 40-60%, lalu protein 15%, dan lemak 25%. Kami juga selalu memperhatikan agar menu yang tersedia, rendah lemak, tutur Paulina.
Tidak hanya nutrisi dan gizi, atlet juga perlu diberi pengetahuan pentingnya cairan dan elektrolit ketika latihan atau bertanding. Setiap atlet yang akan bertanding, selalu kami bekali dengan suplemen yang cukup, jelas dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!